juga bisa bilang atau masyarakat juga bisa bilang Pak Ikrar Nusa Bakti juga mengkhianati Pak Jokowi loh, kan gitu ya. Iya. Karena beliau jadi duta besar itu kan juga karena Pak Jokowi. Iya toh? Iya. Kalau itu yang kemudian disampaikan netizen ataupun publik kepada beliau, kan beliau juga nggak boleh marah. Gitu ya, bahwa beliau pernah jadi duta besar dan itu juga atas bantuan Pak Jokowi pasti. Presiden Jokowi. Ya toh? Jadi kemudian sekarang beliau jelek-jelekin Pak Jokowi di mana-mana, kan semua juga publik juga tahu gitu ya. Dengan narasi-narasi yang selalu beliau sampaikan ke publik tuh saya juga dengar gitu ya di media ya, di medsos gitu. Tapi saya juga bingung, makanya saya bilang kan pernah di ILC juga beliau sampaikan ya hal-hal yang menurut saya itu sebenarnya di banyak tempat itu iya, terus ya kayaknya nadanya. Beliau sangat memojokkan Pak Jokowi gitu. Saya bilang, dia bilang baru sadar bahwa Pak Jokowi begini. Loh, seorang profesor ya kan, dulu waktu jadi duta besar kemana aja, kok baru sekarang setelah Pak Jokowi ninggalin partainya gitu ya, kemudian dia baru ngomong-ngomong ke sana kemari macam-macam. Jadi menurut saya seorang akademisi sekelas beliau itu nggak pantas juga bicara seperti itu gitu ya. Tidak memberikan diskursus yang positif kepada publik menurut saya. Dulu ini udah bagus, ada operasi politik yang bermain di balik isu ijazah palsu. Dan saya terlibat langsung dengan para aktor-aktor itu secara dekat dan punya banyak bukti. Bahkan masih malu-malu mau disebut namanya. Kalau maksud Pak Jokowi itu Pak SBY sama Mega. Kalau diletakkan pada kerangka perdebatan soal kearsipan. Jadi apakah Mega terlibat, apakah SBY terlibat dalam konteks kearsipan negara, mereka terlibat. Apa yang membuat sejauh mana keterlibatan itu punya kebutuhan untuk menggoreng, ya juga jauh menggoreng. Ibu Mega kan banyak menyindir. Pak SBY juga banyak bermain politik lempar batu sembunyi tangan. Di satu sisi anak buahnya komporin bongkar ijazah palsu, tapi di sisi lain Gibran dengan Pak SBY itu mesra dalam rangka meloloskan AHY masuk kabinet. Jadi memang ini anomali. Tapi kalau bicara soal Jokowi mengatakan ada aktor besar terlibat, tidak usah Jokowi lah. Jokowi baru saja itu. Kalau saya mengatakan, orang yang bertanggung jawab terhadap kegaduhan ijazah palsu itu dalam konteks mantan presiden. Karena pada saat Presiden Jokowi mencalonkan itu SBY. Dalam konteks keterwakilan partai politik, itu Ibu Megawati. Kalau kawan-kawan ini bisa ketemu Ibu Megawati, minta arsip, ijazah fotokopi, lalu disinkronkan dengan milik Pak Jokowi, ini semua selesai. Tapi Ibu Megawati menutup pintu. Padahal yang menggunakan ijazah Pak Jokowi itu Ibu Megawati. Kenapa dia menutup pintu? Karena dia ingin menggoreng satu dendam politik berkelanjutan yang sama dengan kasus Senturi. Dulu kasus Senturi begitu juga kan. Ibu Megawati pada saat itu oposisi, itu menggoreng di ruang publik, minta untuk dituntaskan sampai ke DPR. Kasus itu kemudian di DPR lalu dibawa ke pengadilan. Tapi dalam kasus ijazah palsu, Ibu Megawati dan PDIP itu mengambil arsip di tangan mereka secara misteri dan kemudian mengirim Eros Jarot, kawan-kawan PDIP untuk menyipas di lapangan. Maka bukan hanya Jokowi yang menilai SBY maupun Ibu Megawati terlibat, tapi akal sehat publik menjelaskan secara terang bahwa berdasarkan asumsi akal sehat saja atau fakta apa kemudian? Apa bukti yang Bang saya Faisal bisa punya? pertanggungjawabkan ini di kantor polisi, kantor kejaksaan, kantor kehakiman, fakta kalau saya bicara. Punya bukti secara konkret? Coba lihat kalimatnya dalam konteks kearsipan negara. Ijazah itu adalah arsip PDIP, arsip KPU, arsip pemerintah. Siapa pemangkunya pada saat itu? Ketua umumnya Megawati. Kenapa kegaduhan ini berlanjut? Ibu Megawati tidak membantu Roy Surya untuk membuka ini loh, ada arsip loh, fotokopi. Kenapa tidak dibuka fraksi PDIP di DPR dalam rangka untuk membuat satu penyelidikan berdasarkan pendekatan politik formal? Lambalnya, tersumbatnya, dan sindiran-sindiran Ibu Megawati, saya mengatakan, Ibu Mega aktor terbesar dalam memompa kemarahan publik terhadap ijazah palsu atau asli. Nah, saya menggulir ini konsisten.
sejak ijazah ini disuarakan di ruang publik. Saya dituduh ijazahnya palsu, artinya yang menuduh itu yang harus membuktikan. Dalam hukum acara nih, siapa yang menuduh itu yang harus membuktikan. Itu yang saya tunggu itu, coba dibuktikannya seperti apa. Dan itu akan lebih baik kalau pembuktiannya itu di pengadilan. Yang membuat ijazah saja sudah menyampaikan asli masih tidak dipercaya gimana. Dan yang saya lihat ini memang ada agenda besar politik, ada operasi politik yang sehingga bisa sampai bertahun-tahun nggak rampung-rampung karena keinginan mereka untuk mendowngrade, menurunkan reputasi yang saya miliki meskipun saya nggak merasa punya reputasi apa-apa. Jadi menurut Bapak, kenapa? Apa yang dibalik itu? Menurut Bapak, kenapa harus diturunkan reputasi Bapak melalui isu ijazah ini? Ya mungkin untuk kepentingan politik. Kenapa sih kita harus mengolok-olok, menjelek-jelekkan, merendahkan, menghina, menuduh-nuduh? Semua dilakukan untuk apa kalau hanya untuk main-main? Kan mesti ada kepentingan politiknya di situ. Bapak masih yakin dengan pernyataan Bapak sebelumnya ada agenda besar dan ada orang besar di balik kasus ijazah? Saya pastikan, ya. Bapak sudah tahu Gimana? kira-kira siapa di balik? Ya, saya kira gampang ditebak lah. Tapi Tidak tidak. perlu saya sampaikan. Luar biasa teman-teman ya, tadi pernyataan Pak Jokowi ya, ingin menjatuhkan reputasi saya walaupun sebenarnya saya merasa nggak punya reputasi. Ya ini bentuk kerendahan hati ya teman-teman. Tapi kita ulas sedikit ya teman-teman. Tadi Faisal Assegaf, Bu Irma ya, semua garis besarnya bicara tentang pengkhianatan ya. Ada nama SBY disebut, nama Megawati, dan Prof. Ikrar ya teman-teman. Dari sisi Bu Megawati ya, PDIP harusnya bisa membantu kasus ini lebih terang karena sebagai kader tentu ada arsip di sana milik Pak Jokowi ya, tapi tidak dilakukan dan malah di media ini digoreng-goreng oleh ya pion-pion lah daripada aktor-aktor ini ya teman-teman untuk menjatuhkan reputasi Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi nggak ada ampun, dia nggak mau mediasi lagi, dia maunya diselesaikan di pengadilan. Dan saya juga sepakat karena ini harus ada kekuatan hukum tetap agar nggak diulang-ulang ya, digoreng-goreng lah gitu. Karena kalau sekedar ditunjukkan ijazahnya seperti permintaan Roy Suryo CS, nanti itu dianalisa lagi, dianalisa dibilang palsu, kertasnya kurang ini, fontnya kurang ini, tintanya kurang ini. Ya, jadi sebenarnya yang terjadi sekalipun ditunjukkan ya tidak percaya juga karena mereka sebagai peneliti sudah membuat kesalahan mendasar menurut saya ya. Jadi membuat kesimpulan padahal belum memegang atau meneliti sumber primer atau sumber utama tadi ya, ijazah asli, hanya berdasarkan fotokopi ijazah yang diupload di medsos. Dan ini sudah kesalahan fatal kan sebenarnya. Jadi ya itu ya teman-teman, luar biasa Pak Jokowi, dia dengan rendah hati tidak mengaku punya reputasi padahal reputasinya sangat bagus. Tapi di satu sisi dia juga tegas untuk kasus ini harus diselesaikan di pengadilan. Keren ya. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tambahkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.